Ibu, terima kasih setiap hari menesah hatiku. Terima kasih setiap hari berikan kepercayaanmu. Terima kasih setiap hari tak ragukanku. Double check and welcome back to Surat Tersirat bersama saya Nizal. Oke, thank you ya yang udah menonton video yang kemarin. Jangan lupa nanti di like, di share itu video-videonya, subscribe juga channel ini ya. Oke boy, untuk episode kali ini, jadi episode kali ini kita dedikasikan untuk seseorang yang telah melahirkan kita, seseorang yang telah merawat kita, seseorang yang selalu mendoakan kita setiap harinya ya. Jadi untuk tema, bukan tema sih, untuk ya mungkin episode kali ini kita bicara tentang seorang ibu ya. Bagaimana kita seharusnya udah berterima kasih. Bagaimana nantinya cara kita berterima kasih kepada seorang ibu. Bagaimana kita juga nantinya mengharapkan untuk membahagiakan keluarga kita, khususnya ibu kita juga. Oke, jadi episode kali ini itu saya akan membacakan puisi yang bertemakan tentang orang tua, bertemakan tentang ibu. Jadi nanti selain saya membacakan puisi ini, saya juga nanti membacakan puisi yang juga saya tulis. Jadi puisi ibu ini yang akan saya bacakan adalah puisi ibu karyanya penyair dari Madura. Jadi yang biasa dijuluki penyair celurit emas. Siapa dia? Ya, puisi ibu dari Zawawi Imron. Jadi kita mengulik profilnya sedikit aja ya tentang Zawawi Imron ini. Jadi puisi pertamanya yang berhasil menasional ya, yang istilahnya dipublish nasional itu sekitar tahun 76, yang masuk di harian Birawa di koran ya, di koran itu. Jadi sampai saat ini itu Zawawi Imron ini mungkin telah menelurkan atau telah menghasilkan karya sekitar 15 lebih mungkin ya, antologi puisi tentang puisi-puisi karya dia sudah bukukan. Jadi gitu. Ada salah satunya ada Semerbak Mayang yang terbit pada tahun 1977. Jadi itu antologi puisi pertamanya beliau. Jadi hampir setiap tahun itu Zawawi Imron itu produktif ya untuk membuat antologi puisi ya. Jadi ada Madura Akulah Darahmu di tahun 78. Jadi tahun 76 itu tahun 77 itu Semerbak Mayang. Tahun 78 itu Madura Akulah Darahmu. Tahun 79 itu Dusun Siwalan. Tahun 90 itu Celurit Emas ya. Akhirnya dia dijuluki jadi penyair si Celurit Emas seperti itu. Jadi banyak karyanya sampai mungkin berapa ya yang saya tahu ya. Pokoknya banyak deh. Tapi puncak produktivitasnya, puncaknya yang dia benar-benar produktif dalam berkarya itu sekitar sekitar tahun 2008 ke 2009. Jadi bukan setahun. Jadi Desember 2008 ke Januari 2009. Itu selama 2 bulan dia produktif menghasilkan sekitar 110-an karya puisi seperti itu. Jadi setelah membuat jadi dalam 2 bulan itu dia membuat sekitar 110-an saja ya. Jadi kemudian berhasil dia bukukan itu pada tahun 2013 dengan judul Mengeja Bukit Mengaji Danau. Jadi
Itu dia buat itu selama rentan 2 bulan itu di daerah Sumatera sana sih, bareng jadi bersama seorang novelis juga, Ahmad Tohari. Jadi jadi kita jadi gini, bukan berarti meskipun dia 2 bulan itu berhasil 110 puisi, dia tidak mengalami kehilangan ide. Tetap aja sih, namanya manusia ya kan ya, namanya manusia pasti ada masa-masa sumpek ya. Mungkin sumpek waktu tidak pernah di chatting pacar, atau tidak pernah jalan keluar sama pacar, ada entahlah. Jadi masa sulitnya, masa buntu ya istilahnya, buntu, tidak bisa tidak produktif lagi menulis. Jadi ketika dia menerbitkan Berlayar di Pamor Badik, itu sekitar tahun 94. Nah, jadi sepulang dari kota Makassar, jadi setelah itu dia tidak pernah satupun menulis puisi lagi, karena ya mungkin itu karena buntu itu, apa ya, buntu ya, sumpek bukan apa ya, pokoknya itulah. Nah, jadi pernah ditanya kenapa Pak kok mengalami hal seperti itu, dan dia menjawab dia sendiri juga tidak tahu kenapa bisa stuck seperti itu, kenapa tidak ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang terbayang, yang terbersit dalam dirinya untuk menulis puisi. Nah, jadi sekitar dia stuck itu mungkin ada sekitar setahun lebih ya. Jadi udah ini nggak produktif, bukan nggak produktif lagi sih, nggak ada ide untuk menulis apa saya itu. Tapi setelah tahun, jadi setelah yang 94 itu karya yang berjudul Berlayar di Pamor Badik, nah baru setahun kemudian sih ada kompetisi di acara stasiun TV swasta di Indonesia. Jadi tahun 95 itu akhirnya dia baru berhasil menulis puisi lagi. Jadi rentan setahun stuck, baru tahun 95 itu baru dia menulis puisi, dan langsung mendapatkan juara pertama ya di acara stasiun TV itu. Puisinya berjudul Dialog Bukit Kamboja, itu yang mungkin hasil dia dari bertapa selama 1 tahun. Dapat ilham, jadinya langsung juara. Seperti itu. Kalau kita mah nggak bisa nulis, nggak jadi apa-apa sih sebenarnya. Oke, jadi karena juara itu mungkin ya akhirnya dia terkenal dengan puisinya itu yang Dialog Bukit Kamboja, dan satu lagi nanti yang kita bacakan Ibu. Jadi di kota asal beliau itu kalau ada lomba-lomba puisi itu mesti yang dua puisi ini yang menjadi andalan untuk dibacakan sama peserta lomba itu, Ibu sama Dialog Bukit Kamboja. Jadi sedikit cerita di puisi Ibu ya. Jadi Zawawi Imron ini juga sangat sulit untuk menulis puisi Ibu. Jadi ketika itu beliau merantau di kota Banyuwangi. Jadi ketika itu rindu sama ibunya, dia menulis. Jadi dia menulis puisi itu sekitar tahun 64. Itu 64 itu dia merantaunya. Cuman puisi itu selesai setelah dia pulang lagi ke kota asalnya, pulang lagi ke Madura. Jadi mungkin cukup lama juga nulis puisi Ibu itu ya, dari tahun 64 atau tahun berapa itu. Jadi dia, kata beliau itu selama berbulan-bulan menulis puisi Ibu itu tidak selesai, tidak rampung. Jadi beliau merasa itu kehabisan kata-kata untuk menulis kasih sayang seorang ibu itu dia sulit. Jadi kasih sayang seorang ibu itu sulit dituliskan dengan kata-kata. Seperti mencintaimu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti itu, ya kan? Jadi menurut dia itu menulis puisi yang bagus itu susah. Tapi
ketika dibacakan itu puisi itu akan berkesan. Sempat juga puisi Zawai Imron difilmkan sama Gari Nugroho. Jadi puisi dia yang Bulan Tertusuk Ilalang, jadi puisi beliau yang Bulan Tertusuk Ilalang itu diadopsi menjadi sebuah film oleh sutradara berkelas Indonesia Gari Nugroho. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bacakan puisi Ibu dari Zawai Imron atau Si Celurit Emas, dan juga puisi Ibu yang saya buat. Ibu, karya Zawai Imron. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama ranting. Hanya air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku pun mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melampar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Kala ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah aku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Ini puisi yang saya tulis, sama-sama bertemakan tentang ibu. Kita bacakan. Doa untuk ibu. Menahun dan menua terus tempati waktu. Kau tak pernah lelah lenyapkan sendu. Meskipun berat, tak ada dalam dirimu tentang ragu. Aku tahu sebenarnya juga kau merasakan pilu. Semua musim kau tetap tatap tegar. Apapun masalah ringan atau berat tetap kau hajar. Perlahan kau lalui bukan dengan cara kasar. Karena aku tahu kau memang sosok yang sabar. Hingga telah terlahir diri ini, menyusahkanmu tapi terus kau banggakan setiap hari. Tak pernah kau keluhkan kenakalanku yang menjadi-jadi. Karena kau percaya
ada waktunya suatu saat nanti. Terus menjadi dewasa, aku masih tak berdaya. Tak bisa berikan apa-apa. Tak bisa buatmu bahagia. Tak bisa teruskan apa yang kau sebut cita-cita. Dan tak bisa membawa wanita yang kau sebut cinta. Tetap menahun dan menua, tak bisa dihindarkan. Kulit yang keriput dan rambut tak lagi hitam. Tapi kau tetap tak merasa berat. Dan tak ada dalam dirimu tentang ragu. Aku tahu sebenarnya juga kau kelelahan. Sekarang waktunya kita bergantian. Aku tetap berusaha mati-matian. Kau istirahat saja. Tak usah banyak pikiran. Tapi tetaplah dalam sujudmu kau mendoakan. Sekarang waktunya aku yang berlari. Tetap meneruskan semua mimpi-mimpi. Siap menghadapi apapun yang terjadi. Dan nantinya akan kubawa kebahagiaan hati. Dan sekarang waktunya aku yang membuat pantas. Akan aku ganti kalimat-kalimat dari tetangga dengan emas. Akan aku kumpulkan saudara-saudara yang sebelumnya keras. Menjadi satu, menjadi selaras. Ibu, terima kasih setiap hari menesah hatiku. Terima kasih setiap hari berikan kepercayaanmu. Terima kasih setiap hari tak ragukanku. Dan terima kasih setiap hari mendoakanku. Kau percayakan semua kepada semesta, bahwa keyakinanmu tentang semuanya. Dan kau percaya jika aku akan baik-baik saja. Semoga Tuhan tetap bersama hari-harimu. Semoga Tuhan panjangkan umurmu. Semoga Tuhan lapangkan dadamu. Terima kasih Ibu. Aku juga mendoakanmu. Oke guys. Nah, baru saja kita udah membacakan puisi Ibu dari Zaho Imron dan puisi Ibu versi yang saya tulis ya, puisi Ibu. Jadi memang sih Ibu itu tidak bisa, memang sulit untuk ditulis dengan kata-kata ya kasih sayangnya. Jadi semoga ibu-ibu kita ini baik-baik saja di rumah. Semoga ibu-ibu kita senantiasa mendoakan kita yang ada dimanapun berada. Jadi dan jangan lupa kalian juga mendoakan ibu-ibu kalian di rumah. Dan jangan lupa juga ubah mindset kalian untuk membahagiakan orang tua kalian. Oke guys, cukup di sini guys. Jadi jangan lupa kalian untuk komen di bawah ini untuk request pingin tema apa, kita bahas apa, kita bacakan puisi siapa. Kita bareng-bareng belajar di channel ini. Oke guys, cek double check. See you next time. Bye bye.